Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan suhu badan. Pengaturan suhu badan dikendalikan oleh kelenjar kecil yang berada di dalam otak yang bernama hipotalamus. Hipotalamus bekerja secara otomatis untuk memberikan signal ke organ-organ untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran suhu panas yang diukur dalam unit panas yang disebut derajat. Memahami suhu tubuh normal merupakan hal yang sangat penting, sebab perubahan suhu tubuh yang meningkat merupakan pertanda bahwa adanya virus atau bakteri yang berada dalam tubuh kita, umumnya ditandai dengan demam. Suhu tubuh manusia bisa naik bisa turun sebesar 0,5 derajat setiap harinya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan. Untuk orang dewasa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius merupakan suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal anak-anak yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius, sedangkan suhu tubuh orang tua di atas 75 tahun beresiko mengalami hipotermia atau suhu tubuhnya di bawah 35 derajat Celcius. Seseorang yang dikatakan demam apabila suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius ke atas. Demam merupakan reaksi tubuh terhadap toksin yang dikeluarkan kuman, misalnya seperti penyakit tifoid atau penyakit tifus. Jika suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius, beresiko mengalami hipotermia. Seseorang yang mengalami hipotermia biasanya berada di tempat yang dingin terlalu lama. Adapun faktor yang mempengaruhi keseimbangan suhu tubuh kita, yang pertama lingkungan. Udara panas atau dingin dapat mempengaruhi suhu tubuh kita. Berada di ruangan yang ekstrim, yaitu di dapur pada saat memasak, dan berada di ruang pendingin dalam waktu yang cukup panjang. Adanya gangguan pada fungsi organ. Beberapa gangguan pada fungsi organ, yaitu misalnya infeksi yang berada dalam tubuh, reaksi alergi, dehidrasi atau kekurangan cairan yang dapat mempengaruhi mekanisme pengaturan suhu tubuh kita, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa jenis alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Termometer merupakan alat untuk mengukur suhu tubuh. Yang pertama yaitu termometer raksa, termometer digital, termometer dot atau empeng bayi, termometer telinga, dan termogun. Adapun beberapa lokasi pengukuran suhu tubuh. Yang pertama di telinga, yang kedua oral atau mulut, yang ketiga dahi, yang keempat aksila atau ketiak, yang kelima anus atau rektal. Cara mengukur suhu tubuh berdasarkan alat ukur suhu tubuh. Yang pertama, termometer digital. Alat pengukur suhu tubuh ini umumnya bisa menunjukkan hasil yang cepat dan akurat. Alat pengukur suhu tubuh ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Termometer digital digunakan melalui 3 cara. Yang pertama digunakan di mulut. Jika termometer tersebut berada di mulut, Anda cukup meletakkan ujung sensornya di bawah lidah dengan bibir tertutup. Usahakan untuk tidak berbicara, menggigit atau menjilat alat tersebut. Bernafaslah secara normal melalui hidung. Tunggu hingga Anda mendengar bunyi bip atau sinyal lain menandakan bahwa hasil pengukuran siap dibaca di layar alat. Yang kedua, gunakan di rektal atau anus. Metode ini umumnya dipakai untuk bayi, karena bayi sulit untuk diam. Pertama, Anda bisa menidurkan bayi di atas permukaan datar, seperti di atas kasur atau paha Anda. Kemudian, bukalah kedua kakinya secara perlahan, dan masukkan alat tersebut selama 30 detik atau sampai bunyi bip yang terdengar. Yang ketiga, gunakan di aksila atau ketiak. Caranya, lepas baju dan tempatkan setengah alat pengukur suhu tubuh digital dan himpitkan ke ketiak. Pastikan bahwa sensor sudah terhimpit di aksila atau ketiak dan mengenai kulit. Alat pengukur suhu tubuh yang kedua yaitu termometer air raksa. Termometer air raksa adalah alat pengukur suhu tubuh yang manual menggunakan air raksa atau zat merkuri.
Alat ini berbentuk tabung gelas yang berisi air raksa di dalamnya. Dapat digunakan di bawah lidah untuk mengukur suhu tubuh. Air raksa yang naik nantinya akan berhenti pada angka yang menunjukkan suhu tubuh. Alat ukur suhu tubuh yang ketiga adalah termometer dot atau empeng bayi. Alat pengukur suhu tubuh ini mirip seperti empeng atau dot dan memang dikhususkan untuk bayi atau usia balita. Alat ini digunakan dengan cara memasukkan alat tersebut ke dalam mulut dan tunggu beberapa saat layaknya empeng. Keempat, termometer telinga. Alat ini digunakan dengan cara mengukur suhu bagian dalam telinga. Pada alat pengukur suhu tubuh ini, terdapat sinar inframerah yang akan membaca panas yang berada di dalam telinga. Pastikan Anda meletakkan alat tersebut di lubang telinga dengan benar. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu jauh. Tempatkan sensor inframerah tepat di permukaan lubang telinga. Nantinya, hasil suhu tubuh akan muncul di layar alat tersebut. Alat yang kelima yaitu termogun. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu badan lewat sinar inframerah. Cukup memosisikan sensor inframerah alat ini ke jidat atau kening, maka suhu tubuh kita akan terbaca ke layar alat tersebut. Tips penanganan di rumah pada saat demam atau menggigil. Terdapat 7 langkah atasi demam di rumah. Diharapkan dapat menjadi tindakan pertama pada saat demam. Yang pertama, menggunakan pakaian tipis. Jangan menggunakan pakaian tebal atau selimut, karena dapat meningkatkan suhu tubuh kita. Suhu tubuh 39 derajat Celcius dapat mengakibatkan kejang-kejang. Yang kedua, istirahatlah di rumah dengan ventilasi yang baik. Gunakan kipas angin atau pendingin udara, tetapi jangan diarahkan langsung ke badan maupun di kepala. Yang ketiga, minumlah air putih yang banyak, sari buah, dan sup bening. Minuman sehat atau makanan sehat dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Yang keempat, usahakan makan seperti biasanya, meskipun nafsu makan berkurang. Bila tidak mau makan, maka tubuh kita akan melemah, sehingga daya tahan tubuh kita semakin turun akibat nutrisi yang tidak memadai. Yang kelima, periksalah suhu tubuh selama 4 jam sekali. Janganlah makan atau minum selama setengah jam sebelum suhu tubuh diukur karena hasilnya tidak akan maksimal. Yang keenam, kompres tubuh dengan kain basah. Jika tak memungkinkan seluruh tubuh kita terkena kain basah, maka yang paling utama yaitu di samping leher, ketiak, atau selangkangan paha. Gunakan kain basah atau handuk dengan benar. Yang ketujuh, mengurangi aktivitas. Terlalu banyak aktivitas dapat memperburuk demam karena meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pengaturan suhu tubuh. Itulah tadi 7 langkah penanganan di rumah pada saat demam. Segera hubungi dokter jika demam atau menggigil semakin parah dan mengalami kondisi sebagai berikut. Pertama, terdapat demam disertai gejala mual, leher kaku, nyeri perut, dan sulit untuk buang air serta sesak nafas. Yang kedua, jika demam di atas 39 derajat Celcius terus berlangsung 1-2 jam setelah menjalani pengobatan atau penanganan di rumah. Ketiga, jika demam tidak membaik selama 3 hari dan tubuh tidak merespon pengobatan yang dilakukan di rumah. Itulah tadi penjelasan mengenai pemeriksaan suhu badan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.